Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian. Ketemu kembali dengan saya Ibu Rayu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian kali ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak terbebani dengan pembelajaran daring dan aneka tugas yang diberikan oleh guru kalian. Baik, para siswa sekalian, kita mulai pembelajaran kali ini. Mari kita bersama-sama membacakan naskah puisi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi teks prosedur. Dalam materi teks prosedur, pada tujuan pembelajaran yang pertama, itu kalian disuruh menentukan atau menunjukkan informasi yang terdapat pada pernyataan umum dan kemudian membuat tahapan-tahapan. Tugas yang sudah masuk sudah saya periksa ya, sudah ada poin nilai ya, yang bisa kalian lihat nanti di blog Semangat di Kerangkeng ya. Pada pembelajaran kali ini tujuan kita adalah ya, mengungkapkan unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, kalian bisa lihat, siapkan bukunya ya terlebih dahulu, buku paket dari perpustakaan itu yang sudah kalian pinjam. Silakan kalian perhatikan halaman 20. Nah, di sana materi kita kegiatan 2 yaitu mengungkapkan unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur kebahasaan dalam teks prosedur ada apa saja kah di dalamnya? Nah, di sini diungkapkan dalam buku ini ada 5 poin. Kita mulai dari yang pertama. Dalam teks prosedur banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif ini ya, dibentuk oleh akhiran kan, in, i, dan partikel lah. Nah, di sini diberikan contoh ya dalam tabel, misalnya bentuk dasarnya pasti, maka jika menggunakan akhiran kan akan membentuk kata kerja perintah atau kalimat imperatif dengan kata kerja perintah ya, yaitu pastikan. Yang lain ada lagi tunjukkan, ceritakan. Nah, kalau yang berakhiran i di sini hindari ya, kuliti. Nah, apalagi ya yang memiliki, mencabuti ya. Nah, itu bisa untuk kalimat perintah atau kata kerja imperatif ya, perintah. Sedangkan yang berakhiran la, contohnya jadilah, simpanlah, aduklah, campurkanlah. Nah, itu kalimat perintah atau kata perintah, kata kerja imperatif yang terdapat dalam teks prosedur. Itu yang pertama. Jadi di sini biasanya dalam tahapan-tahapan pembuatan teks prosedur kalian menemukan kata kerja imperatif ya. Yang kedua, di sini menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kata teknis ini bisa berupa kata-kata penting ya, atau kata-kata yang sulit yang mungkin kalian harus cari di kamus dan lain sebagainya untuk memahami artinya. Misalnya kita akan membuat tata cara atau prosedur menggunakan komputer. Misalnya jika kita menggunakan komputer, di awal itu ya, kita pincit tombol on misalnya. Ya ini yang mudah saja ya, on itu apa artinya kan seperti itu. Nah itu termasuk namanya kata teknis ya. Itu contoh. Kalau membuat kue mungkin kita siapkan mixer. Nah mixer ini apa? Nah mungkin kalau kalian sudah tahu ya. Nah, tapi barangkali nanti ada kata-kata yang tidak tahu bisa lihat di kamus ya, atau diunduh dari Mbah Google juga bisa ya. Yang sekarang nggak usah repot-repot lah mencari arti dari kata-kata tersebut ya. Yang kedua, yang ketiga menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi di sini biasanya konjungsi ya yang berhubungan dengan pengurutan. Misalnya setelah diadu kemudian dicampur. Nah, ya. Kemudian setelah diaduk kemudian ada kata setelah, ada kata kemudian. Itu namanya konjungsi pengurutan. Pengurutan dalam tahapan mengerjakan ya. Kadang orang menyebutnya juga konjungsi yang seperti itu disebut konjungsi temporal atau waktu karena berhubungan dengan setelah, kemudian. Ada contoh lainnya lagi sebelum, lalu ya. Nah seperti itu. Nah itu konjungsi
konjungsi yang digunakan dalam pembahasan teks prosedur. Yang keempat, menggunakan pernyataan persuasif. Persuasif itu intinya adalah mengajak, ya. Bisa mengajak, bisa bertanya, kata tanya, misalnya atau interrogatif ya di sini. Sudahkah Anda tahu manfaat dari daun sirih misalnya? Ya, pada pernyataan umum itu bisa digunakan daun sirih adalah ini, manfaatnya adalah ini, seperti itu. Atau bisa juga mari kita manfaatkan tumbuhan di sekitar kita. Nah, kata mari ini menunjukkan pernyataan persuasif. Jadi bisa menggunakan kata interrogatif maupun pernyataan persuasif ya dalam bahasa. Yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Jadi ini prosedur itu ada yang mudah, prosedur sederhana, ada juga prosedur yang tingkatannya kompleks, yang lebih sulit. Bedanya kalau prosedur yang sederhana itu misalkan cara menyalakan kompor, ya, cukup diputar tombol on, misalnya zaman sekarang menggunakan kompor gas ya, atau menyalakan listrik tinggal pencet tombol on, nyala listrik. Tapi kalau untuk prosedur yang kompleks itu seperti cara membuat kue bolu, nah itu nggak mungkin cuma pencet mixer langsung jadi gitu kan. Itu namanya teks prosedur kompleks, karena dari yang sederhana ke yang rumit, tahapannya lebih rumit gitu. Atau cara menggunakan kartu ATM. Nah, zaman sekarang ya, kalian sudah punya belum kartu ATM? Ya, coba ya belajar bagaimana menggunakan kartu ATM. Berarti harus menabung dulu, nanti minta menggunakan kartu, karena kelebihannya atau keuntungannya mungkin lebih banyak daripada menggunakan buku saja ya. Kalau ATM kita bisa ambil uang kapan saja. Itu salah satu contoh teks prosedur. Nah, itu barangkali yang harus kalian pahami dalam unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur. Nah, apakah sudah paham? Nah, kalau belum paham, kalian bisa pelajari dari buku paket ya, mulai dari halaman 20 ya, kemudian silakan kalian baca-baca, pahami lebih lanjut. Nanti di sini ada tugas individual ya. Nah, memang bahasa Indonesia itu untuk latihannya harus mengerjakan tugas supaya lebih paham ya. Apalagi kalian sudah punya buku, supaya rajin membaca ya, kegiatan literasinya ya. Di sini tugasnya kalian disuruh membaca teks prosedur lain ya. Bisa mungkin dari surat kabar, majalah, buku maupun internet. Atau kalian punya ide sendiri, misalnya kalian biasa membuat sarapan pagi, nasi goreng, nasi uduk, atau apa lagi, soto misalnya, nah, bisa kalian buat ya, membuat teks prosedur tentang membuat hal-hal tadi. Kemudian kalian harus mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks tersebut ya. Setelah kalian temukan ya, atau kalian tulis prosedur membuat apa, bisa ambil dari internet, surat kabar dan lain sebagainya, atau kalian buat sendiri ya. Kemudian kamu identifikasi strukturnya, lihatlah pengerjaannya seperti dalam tabel supaya lebih mudah ya. Di sini ada judul teksnya misalnya, kemudian sumbernya dari mana, internet atau media massa atau karya sendiri dengan tema atau topik ya, misalnya apa, misalnya tentang makanan, tentang pengoperasian alat dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 3 bagian ya yang harus kalian kerjakan. Yang pertama struktur. Nah, di sini dalam kolom aspek ada 1 tujuan. Jadi tujuan teks ini apa? Ya, ditulis dalam pembahasannya di situ. Kemudian langkah-langkahnya, mulai dari langkah pertama sampai terakhir. Tujuannya biasanya diungkapkan dalam pernyataan umum kan, seperti pertemuan yang sudah lalu, kalian sudah bisa menentukan mana yang termasuk pernyataan umum ya. Nah, itu dalam pernyataan umum itulah terdapat tujuan ya. Kemudian langkah-langkah ini yaitu urutan-urutan pengerjaan apa yang akan kalian lakukan tadi dalam prosedur, misalnya membuat nasi goreng ya, langkah-langkahnya apa dulu gitu. Nah, itu langkah-langkah ya, diurutkan. Kemudian yang ketiga, penegasan kembali. Nah, dalam penegasan kembali ini bisa kalian ungkapkan di situ
mungkin manfaat dari eh, apa yang sudah kalian uraikan di atas sehingga orang tertarik untuk mengikuti ya, seperti itu. Nah, pada bagian B di sini tentang kaidah. Kaidah ini maksudnya kaidah kebahasaan ya yang tadi kita pelajari. Apakah di dalam teks prosedur yang kalian ambil contoh tadi ada kata kerja imperatif ya? Kalau ada, tuliskan di sini kata kerja imperatif, misalkan simpanlah, aduklah. Nah, itu kata-kata itu kalian tulis di sini sesuai dengan teks yang kalian pilih tadi ya. Yang kedua, jika ada konjungsi. Nah, konjungsi biasanya urutan pertama tadi, sebelum, sesudah, bahkan kadang-kadang menggunakan kata bilangan juga bisa ya. Pada bagian awal atau pertama kita apakan dulu, kedua itu juga bisa. Itu termasuk bukan konjungsi, tetapi itu namanya kata bilangan urutan. Yang ketiga, jika ada pernyataan persuasif, misalnya marilah, ayo, atau bagaimana, apa, nah seperti itu ya, kata interrogatif bisa juga masuk ke sini ya. Yang keempat, adakah kata teknis di situ? Kalau ada, cantumkan ya. Syukur-syukur kalian bisa menerjemahkan artinya apa yang dimaksud dengan misalkan nasi goreng misalkan ya, spesial, itu ada di sini nanti dibahas ya. Jadi kata teknisnya apa dari teks yang kalian pilih. Kemudian jika tentang alat di sini kalian bisa menggambarkan benda atau alat ya. Seperti apa gambaran benda atau alat ya, misalkan magicom. Cara menggunakan masak nasi dengan magicom. Magicom ini kan bentuknya seperti apa namanya, tabung gitu ya, kemudian diisi beras, dikasih air, dialirkan aliran listrik, pencet tombol on, tunggu beberapa menit, itu kan ada gambaran alatnya di situ. Nah, pada bagian simpulan ya, simpulan ini kalian bisa menyimpulkan ya, menyimpulkan apa yang sudah kalian kerjakan tadi secara garis besar. Jadi kalian bisa menggunakan kata-kata, mudah kan membuat titik-titik tadi. Silakan kalian mencoba itu. Nah, ini bagian kesimpulan, artinya kesimpulan dari apa yang sudah kalian lakukan. Nah, bagaimana? Apakah kalian bisa memahami ya, tugas yang akan kalian kerjakan berikutnya? Dan tunggu sampai pertemuan yang akan datang ya. Tolong saksikan video ini dengan sejelas-jelasnya, dilengkapi dengan membaca buku tentunya yang sudah ada di tangan kalian. Baik, kita tutup pertemuan kali ini. Mari kita bersama-sama membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.